Hai, bertemu lagi sama aku, Kumala. Di video kali ini aku mau sharing lagi tentang kepenulisan ke kalian. Jadi kalau kamu ingin memulai menulis novel, kamu sudah tepat sekali untuk bergabung menonton video aku kali ini. Dan apabila kamu bercita-cita ingin menjadi seorang penulis novel, selamat, kamu sudah menemukan channel yang tepat. Kenapa? Karena di video kali ini aku akan membagikan sebuah hal ya, komponen yang sangat penting dalam sebuah novel, cerita, cerpen, yaitu pentingnya membuat premis dan outline sebelum kita mulai menulis. Buat kamu yang baru banget bergabung atau yang mendalami berkecimpung di dunia literasi, pasti sedikit asing dengan yang namanya premis dan outline. Nah, sebelum aku menjelaskan lebih lanjut mengenai premis dan outline, aku akan memberikan sedikit pandangan dulu tentang apa sih itu premis dan apa sih itu outline. Menurut KBBI, premis itu memiliki 3 definisi. Yang pertama, premis adalah apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan, dasar pemikiran, dan alasan. Pengertian atau definisi yang kedua adalah premis itu asumsi. Dan yang ketiga, premis itu adalah kalimat atau proposisi yang dijadikan dasar penarikan simpulan di dalam logika. Dari 3 pengertian di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, sederhananya premis itu adalah ide dasar cerita kita. Analoginya seperti ini, ketika kita sedang melakukan sebuah perjalanan, ya perjalanan kita itu akan lebih lancar dan mudah untuk dicapai ketika kita sudah tahu tujuannya dan bagaimana cara kita untuk melakukan perjalanan tersebut, iya kan? Jadi premis itu memberikan gambaran umum atas ide dasar dari cerita kita nih. Premis juga memudahkan kita agar tetap terarah ketika kita sedang menulis sebuah cerita, ya, jadi tidak tersesat kemana-mana, tidak melebar kemana-mana, sesuai dengan premisnya atau sesuai dengan ide dasarnya. Unsur dalam premis itu ada 4 ya, yaitu ada tokoh, kemudian ada tujuan tokoh, kemudian ada halangan, dan yang keempat ada resolusi. Nah, dalam penulisannya, premis itu bisa dibuat menjadi satu kalimat singkat yang menggambarkan keseluruhan kejadian yang dialami si tokoh dalam sebuah cerita. Kira-kira rumus untuk membuat premis itu seperti ini. Nama karakter, ya, termasuk karakterisasi dan inciting incident, yaitu kegiatan atau kejadian awal yang menggerakkan cerita. Ingin sebutkan tujuan tokohnya, ya, tapi sebutkan halangan tokohnya hingga, nah ini kira-kira sekarang kita sebutkan resolusinya. Jadi begitu kira-kira cara penulisannya menjadi satu kalimat. Ini aku punya salah satu contoh premis yang aku ambil dari novel favoritku. Holden, seorang siswa dengan pemikiran unik yang baru saja dikeluarkan dari sekolah, ingin berbagi kisah bagaimana dia menunda kepulangannya ke rumah pada hari Natal. Tapi di perjalanannya yang tidak tentu arah justru membuat Holden banyak menemui hal-hal yang menarik di New York, sehingga akhirnya dia pulang ke rumah. Untuk kamu yang sudah nonton video aku yang sebelum-sebelumnya pasti nggak asing dengan yang namanya Holden, karena aku sudah mereview bukunya yang karakternya namanya Holden ini. Ya, benar banget, itu adalah premis dari novel yang berjudul The Catcher in the Rye karya J.D. Salinger. Premis itu adalah patokan penulis dalam menyusun plot, ya, patokan, namanya juga ide dasar ya. Ide dasar itu dijadikan patokan. Karena premis itu adalah patokan, tentu saja kita bisa mengembangkan lagi, mengeksplor lagi ide-ide di dalam premis kita. Bagaimana mengembangkannya? Yaitu dengan membuat outline atau kerangka karangan. Kemudian timbul sebuah pertanyaan ya, kira-kira begini, Kak, novelku atau ceritaku itu mempunyai 2 tokoh utama, itu kira-kira gimana ya bikin premisnya? Jawabannya, kamu bisa banget kok untuk membuat premis tambahan untuk setiap tokoh utama dalam cerita kamu. Balik lagi ke outline atau ke kerangka karangan. Jadi sama seperti premis, outline atau kerangka karangan itu juga penting banget.
tujuan penulisannya tetap sama sih, yaitu agar penulis itu tidak tersesat ya, tidak kehilangan arah ketika menuliskan ceritanya. Nah, sekarang bagaimana sih cara membuat outline yang baik itu? Outline yang baik itu harus utuh ya. Jadi digambarkan dari kejadian-kejadian awal hingga kejadian-kejadian tambahannya ya, konflik utama hingga konflik-konflik tambahan atau konflik-konflik kecilnya itu dijabarkan, ditulis di outline. Nah, tadi aku sudah katakan kan kalau dari premis itu bisa dikembangkan menjadi outline. Nah, ini adalah fungsinya. Jadi kamu harus membayangkan dulu ceritamu ya dari awal hingga akhir, kemudian bayangkan juga adegan-adegan penting dalam ceritamu. Nah, yang adegan-adegan penting itu kamu tulis di outline ya. Terus outline itu sama seperti kita menyusun sebuah puzzle ya. Puzzle itu kan potongan kecil-kecil ya, bagian-bagian yang penting. Sama outline itu juga tersusun dari adegan-adegan yang penting tadi hingga akhirnya nanti tersusun menjadi sebuah cerita yang utuh, yang sempurna. Kalau aku pribadi, outline yang biasa aku buat adalah outline per bab. Jadi aku biasa mendaftar adegan-adegan penting dan adegan-adegan tambahan dari per babnya. Dan yang perlu diingat, satu bab itu ya pastikan untuk mengandung satu konflik utama yang akan disorot. Jadi jangan berikan konflik-konflik untuk yang campur ya. Boleh konflik tambahan, tapi konflik tambahan itu harus harus mendukung konflik utamanya. Nah, karena satu bab itu mengandung satu konflik utama yang disorot, pastinya konflik-konfliknya itu akan berkembang lagi pada tiap bab-babnya. Kalau kamu sudah menulis premis dan menulis outline, dengan begitu kamu pasti tidak akan tersesat dan tidak akan bingung ketika tiba-tiba di tengah-tengah itu ya kamu sudah memberi jarak pada naskahmu dan kembali lagi ya, kamu ingin menulis lagi, kamu sudah tidak bingung lagi, kamu tinggal cek aja itu outline kamu. Nah, kalau tiba-tiba kamu merasakan writer block, nah barangkali ada yang salah dengan outline-mu, atau belum matang atau yang bagaimana ya. Biasanya sih outline-nya belum matang kalau yang merasakan writer block itu. Seperti aku pernah merasakan hal seperti itu. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah ketika kamu merasakan writer block itu, kamu cek lagi outline-mu dan kamu harus matangkan. Jadi bagaimana? Sudah siapkah kalian menulis premis dan outline sebelum menulis cerita? Hai, apakah kamu nikmati konten ini? Kalau iya, pastikan untuk like dan subscribe channel Ruang Kumala. Kamu juga boleh banget untuk share ke teman-teman kamu, biar teman-teman kamu bisa mampir ke channel aku. Dan jangan lupa juga untuk tonton video yang ini. Dan yang ini juga nggak kalah bagus, jadi tonton semuanya ya.